Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bursa calon pengganti Panglima TNI kembali mencuat menyusul akan segera berakhir masa jabatan Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto pada akhir November 2021. Hingga kini Presiden belum juga memberikan nama calon pengganti Panglima ke DPR. Lebih lanjut kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Selamat malam Pak Dev. Pak Dev, terkait dengan Presiden Jokowi belum juga mengirimkan surprise terkait dengan penggantian Panglima TNI. Apakah DPR sudah mendapatkan informasi kapan Presiden akan mengirimkan surprise ini? Ya, kalau ngelihat karena Presiden masih di luar negeri, kemungkinan besar pasti nunggu beliau kembali dari kunjungan beliau. Akan tapi bukan berarti seperti itu mungkin sudah siap sekarang, tinggal tungguan perintah dari beliau untuk sudah dikirim ke DPR. Itu mungkin saja dilakukan. Jadi ya kita sekarang semua masih menerka-nerka, akan tapi memang waktunya ini masih berjalan. Akan tapi dari mulai surat itu dikirim, diproses dibacakan hingga fit and proper hingga dikirim kembali ke istana itu bisa dilakukan dalam waktu 3 hari maksimal. Itu jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan mungkin saja surat itu dibacakan pagi hari, siang harinya langsung fit and proper, terus langsung besok paginya lagi paripurna lagi. Jadi itu memungkinkan skenario tersebut. Baik. Jadi kalau dari penjelasan Anda sebenarnya ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup singkat. Namun menurut Anda pribadi, seberapa besar urgensinya surat harus segera dikirimkan? Ya, karena kita melihat bahwa Pak Hadi akan segera masuk masa pensiun, walaupun secara aturan masih bisa menjabat sampai dengan 1 Desember ya, tanggal 1 bulan setelah dia pensiun. Itu berdasarkan undang-undang, jadi nggak ada masalah. Kita maksudnya masih cepat. Ya mungkin Presiden menunggu momen yang pas lah untuk mengirim surat tersebut. Meskipun penentuan nama Panglima ini merupakan hak prerogatif Presiden, namun sosok Panglima TNI baru seperti apa yang kemudian diharapkan oleh DPR? Ya tentunya siapapun yang menjabat jadi Panglima, semua kepala staf memiliki kesempatan yang sama dan juga memiliki kemampuan yang sama. Dan untuk mencapai posisi sebagai kepala staf itu pasti adalah prajurit terbaik di mantraknya masing-masing. Nah sekarang kita lihat permasalahan yang ada dalam tubuh TNI untuk terus meningkatkan dan memajukan profesionalitas prajurit, meningkatkan kemampuan tempur, kemampuan beradaptasi dengan dunia digital, dan juga meningkatkan moralitas prajurit, dan juga ada permasalahan internal yang ada di dalam tubuh TNI. Mungkin juga ada beberapa gesekan-gesekan di daerah masing-masing. Terus ditambah juga tubuh TNI juga semakin membesar karena ada dibentuknya unit-unit baru ya, satuan-satuan tempur baru, dan juga harus ada modernisasi peralatan tempurnya itu sendiri, dan juga meningkatkan kualitas daripada prajuritnya yang harus beradaptasi dengan di dunia digital sekarang ini. Nah ini membutuhkan satu panglima yang berpikir lebih modern ke depan, karena pertempuran sekarang ini kan tidak hanya pertempuran konvensional biasa. Ini kita sudah berpikir tempur secara proxy war, ataupun juga tempuran yang dilakukan secara online. Baik, dari semua tugas yang Anda sebutkan tadi, baik internal maupun eksternal, apa sebenarnya pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan oleh calon Panglima TNI baru yang selanjutnya akan terpilih? Ya, sekarang ini paling utama itu adalah memodernisasi alat tempur. Ya. Kita lihat jumlah kapal selam tenggelam, kapal tempur ada yang terbakar hingga tenggelam. Lalu juga pesawat-pesawat ada beberapa yang cukup yang jatuh. Dan untuk memodernisasi dan meningkatkan kemampuan alat-alat tempur sendiri itu juga membutuhkan kemampuan manajemen yang luar biasa. Kenapa ya? Kan nggak bisa selalu hanya berpikir, hanya meminta untuk penambahan anggaran, penambah utang lagi. Nah, sementara kemampuan ekonomi Indonesia, pemerintah Indonesia sekarang hanya segini. Nah, bagaimana mengoptimalkan dana yang ada sehingga peralatan-peralatan tempur itu tetap bisa digunakan, prajurit kita bisa menjaga kedaulatan kita dengan tenang dan juga mereka bisa bertempur dengan optimal. Baik, ini kalau dari kita mengikuti prosedurnya, pasti publik juga perlu tahu, nanti setelah fit and proper test ini akan seperti apa prosedurnya, Pak Dev?
Ya pertama kan surat itu dikirim dari presiden ya, supresi dari sana, lalu dikirim ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR mengagendakan rapat pimpinan atau BAMUS untuk membahas kapan paripurna berikutnya, lalu agendanya dibuat dan juga di paripurna dibacakan suratnya, dan surat itu baru diperintahkan untuk diturunkan ke Komisi 1. Nah, Komisi 1 baru akan mengagendakan fit and proper, lalu kita melaksanakan fit and proper. Selesai fit and proper, kita kirim balik suratnya ke pimpinan DPR untuk kembali dibacakan di paripurna, diketok di paripurna, baru dikirim balik ke istana. Baik. Kemudian ada beberapa nama yang kemudian mencuat, diantaranya ada Andika Perkasa dan juga ada Yudo Margono. Ya. Kalau menurut Anda sendiri, dari dua nama ini, mana yang berpotensi paling kuat? Kalau saya melihat sih dua-duanya itu adalah prajurit terbaik TNI, ya, baik dari Angkatan Laut ataupun Angkatan Darat. Jadi sekarang semua kembali ke presiden, siapa yang presiden rasakan paling nyaman. Ya kita melihat ada beberapa kejadian ada yang wapres salah ucap, terus ada juga tiba-tiba Pak Menseknek itu mengunjungi Pak Andika. Nah, semua orang tuh memiliki pandangan yang sendiri-sendiri ya. Nah, cuman ya sampai dengan presiden mengirim surat itu ya tidak ada yang pasti. Baik, terima kasih Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam.